Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan. Di pertemuan kedua atau sesi kedua, kita masih membahas tentang pembelajaran mikro atau pembelajaran micro teaching. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian dan langkah pembelajaran micro teaching. Jadi pengertian micro teaching dan langkah pembelajaran micro teaching. Sebelum kita bahas di sini, materi kemarin tentang orientasi ya, tentang orientasi perkuliahan, apakah dipahami atau tidak? Ada yang belum dipahami berkaitan dengan konten daripada materi, dari mulai letter note, PT, kuis, ya, tugas dan video. Ini tidak hanya dibuka sekilas, tapi harus dipertajam. Jangan sampai antara sesi 1 sesi 2 tidak berkesinambungan. Jadi ikuti. Ini namanya sebuah pengingatan, apersepsi, agar kalian tidak begitu saja menyimak tapi tanpa sebuah tindakan apa yang telah diberikan oleh dosen tadi. Pada kesempatan ini, tujuan mata kuliah daripada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pembelajaran mikro. Jadi pengertiannya apa, artinya apa, definisinya apa. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan langkah-langkah dalam pembelajaran mikro. Jadi ada step-step atau tahapan-tahapan yang dilalui agar proses praktek pembelajaran mikro ini bisa berjalan dengan baik, yang tentu tidak dilaksanakan di ruang biasa, di ruang tertentu. Kalau kita lihat dari pengertian pembelajaran micro teaching ya, kita tahu bahwa mikro ada makro, ada mikro. Kalau mikro berarti kecil. Kalau dikaitkan dengan micro teaching, pembelajaran di ruang yang dibatasi. Kalau orang normal di sekolah dasar kan antara 7x8, tapi di ruang mikro bisa hanya 2x3 meter atau 2x2 meter, tergantung kebijakan kampus tersebut. Mikro itu kecil, terbatas, dan sempit. Teaching atau teaching itu pembelajaran, berarti suatu pembelajaran yang segala aspeknya atau komponennya diperkecil atau disederhanakan. Lagi apa yang dimaksud micro teaching? Oh ya, jadi micro teaching adalah suatu pembelajaran yang segala aspeknya atau komponennya diperkecil atau disederhanakan atau dibatasi. Itulah pengertian dari pembelajaran micro teaching. Barangkali di antara kalian sudah ada yang pernah melakukan kegiatan praktek micro teaching? Belum ya, karena memang di materi di semester 5 adalah kalian bertemu. Tapi tentunya dengan dunia digital, media sosial, bisa saudara-saudara atau kalian bisa melihat bagaimana sih praktek-praktek micro teaching di universitas-universitas yang lain, sehingga punya gambaran bagaimana sih micro teaching tersebut. Kita lanjutkan, bagaimana karakteristik pembelajaran mikro atau ciri-ciri daripada pembelajaran mikro. Salah satunya jumlah siswa 5/10. Maksud siswa di sini bukan siswa sebenarnya, artinya mahasiswa yang memerankan sebagai seorang siswa. Bisa kelas rendah, bisa kelas tinggi. Itu tidak boleh lebih dari minimal 5, maksimal 10. Tergantung luas daripada ruang tersebut. Oh, ini cukup 5 atau 6 atau 8 bahkan 10. Sebab nanti ini betul-betul baik praktikan yang sebagai pengajar maupun mahasiswa sebagai siswa nanti sama-sama mengamati. Dia berperan sebagai murid juga mengamati pelaksanaan untuk memberi masukan-masukan ketika di review nanti. Berikutnya waktunya juga tidak lebih dari 10-15 menit. Ini termasuk lama nih, karena ini masih dalam belajar atau praktek. Cukup 10-15 cukup lama tuh. Sebab di praktek-praktek di dosen yang sudah katakanlah punya masa kerja lama itu antara 6-10 menit. Selanjutnya menampilkan satu keterampilan pembelajaran mikro. Satu, ada yang mengatakan 1 atau 2, tapi tergantung contoh nih, memberi penguatan dan
menjelaskan, itu hampir berdekatan, menjelaskan suatu persoalan atau suatu masalah, suatu materi. Ini kadang-kadang guru memberikan sebuah pertanyaan sebagai feedback. Nah, menjawab baik, maka di situ akan bersamaan atau dengan kegiatan penguatan ketika mahasiswa atau siswa menjawab pertanyaan dengan benar apa yang dilontarkan oleh dosen atau guru tersebut. Lalu juga ada observer atau pengamat. Pengamat di sini nanti bisa dosen atau juga mahasiswa. Ya, pengamatnya. Tentu kalau prakteknya mahasiswa, tentu dosennya. Sebab supaya objektif, kita dalam kasus-kasus tertentu bisa menggunakan mahasiswa yang dianggap sudah senior. Jadi kita idealnya yang penting adalah 2 dosen, sebagai pengamat juga sebagai supervisor, artinya mengamati apakah jalannya atau langkah-langkah yang dilakukannya sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi karakteristik atau ciri-cirinya perlu diperhatikan. Jumlah siswa 5-10 orang, lalu lama praktek antara 10-10 menit, menampilkan 1 atau 2 jenis keterampilan. Berikutnya ada observer, juga ada supervisor di dalam ruang tertentu yang kedap suara, sehingga betul-betul fokus proses tersebut berjalan diharapkan dengan baik tanpa ada gangguan suara dan lain-lain. Langkah-langkahnya bagaimana langkah-langkah pembelajaran micro teaching? Langkah-langkahnya tentu di sini mengenal dulu apa itu micro teaching. Jadi sebelum praktek, sebelum melakukan pembelajaran ini, dia harus tahu mahasiswa tersebut apa pengertian tentang micro teaching tadi. Apa micro teaching? Mikro adalah kecil, teaching adalah pembelajaran, artinya sebuah praktek pembelajaran yang dibatasi oleh tempat, waktu, dan jumlah peserta didik. Berikutnya adalah sebuah praktek pembelajaran micro teaching itu sebuah model atau contoh. Nanti bisa saja sebelum saudara mendapat giliran untuk melakukan praktek bisa melihat contoh-contoh atau model-model di berbagai buku atau bahkan di media sosial atau di YouTube. Boleh, silakan aja untuk menambah pemahaman, penguasaan. Berikutnya adalah tentu mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP atau disebut sekarang modul yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, yaitu 10-15 menit. Jadi perencanaannya, saya akan mengajar apa, menyampaikan apa, apakah mata pelajaran, apakah tema, silakan nanti dirancang sedemikian rupa, bagaimana kegiatan awal, inti, dan di akhirnya. Lalu langkah berikutnya adalah melaksanakan praktek langsung di ruangan tertentu. Ingat, ada katakanlah supervisornya, ada penilainya. Itu jangan sampai mengganggu konsentrasi mahasiswa tersebut. Sebab setiap kelompok akan bergantian, yang tadinya menjadi siswa menjadi praktikan dan seterusnya. Setelah pelaksanaan itu micro teaching ya prakteknya, maka ada refleksi atau diskusi dengan dosen-dosen sebagai supervisor tadi ya, sebagai pengamat, apa kelebihan dan kekurangan kita, termasuk dengan mahasiswa yang berperan sebagai siswa, jadi memberi masukan. Jadi kalau diberi masukan jangan ngambek atau marah, tapi ini sebagai demi kebaikan, demi perbaikan. Memang tidak ada maksud tertentu untuk saling menjatuhkan, tapi saling memberi informasi tentang langkah-langkah yang telah disusun di persiapan atau di modul tadi terhadap hal yang dilaksanakan. Selanjutnya perlu direview dari hasil diskusi, bisa saja mengulang lagi, praktek kembali, bisa bergantian. Jadi Anda tidak langsung dijudgement nilainya jelek, tapi ini sebuah proses yang harus dilalui agar kita mendapat pengalaman.
Setiap mahasiswa akan bergantian, akan melaksanakan. Semakin banyak melakukan kegiatan praktek-praktek micro teaching, tentunya akan lebih percaya diri dan memulai langkah yang pasti ketika nanti di kelas. Berikutnya, apa peran guru di dalam kelas? Tentu intinya seperti polisi lalu lintas, mengatur jalannya arus lalu lintas, mengatur pembelajaran. Di sini nanti ada unsur-unsur manajemen kelasnya. Bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan perlu ada pengaturan yang oleh guru di situ sebagai fasilitator, sebagai organisator, sehingga berperan. Jadi guru itu berperan multi peran, sehingga pengelolaan di kelas bisa berjalan baik. Jadi peran-peran guru ini penting supaya mahasiswa atau siswa yang belajar dengan kita memahami tentang apa tujuan yang direncanakan, bagaimana prosesnya, sehingga praktek micro teaching ini bisa berjalan dengan baik. Demikian tentang pengertian dan langkah-langkah bagaimana seorang praktikan melaksanakan micro teaching. Itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik dan melanjutkan tugas-tugas yang ada di aplikasi pembelajaran kita di kampus kita, Edlink dan Sehat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.